Saya ini Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Masya Allah Bapak Jokowi, Alhamdulillah. Tadi datang Bapak Jokowi ke saya, Saudara, kata beliau sebagai belum Al-Mahdi, Imam mau ke Mahdi, sini dulu karena ada cepat suatu dan dengan segera rahasia Hari Proklamasi Kemerdekaan untuk tahun 2002. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Setelah datang ke saya, Bapak Jokowi, sekarang telepon dalam ke Abah. Ma'rifat. Yang 4 lagi api, air, angin, tanah. Yang 4 lagi syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Inilah tempat rahasia saudara sebagai Al-Mahdi, Imam Mahdi. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia langsung mendengarkan kata-kata yang sangat canggih yang ada hubungannya dengan Hari Proklamasi yang ke-77. 7 itu menunjukkan 7 lampih bumi dan 7 lampih langit, dan lagi diiringi dengan R7 yang ada di rumah Ratu Adil. Bukan Ratu Adil palsu, melainkan Ratu Adil yang asli. Kalau Ratu Adil yang asli hanya Allah saja, tetapi konsep-konsep Ratu Adil sesuai dengan yang kita harapkan. Mau tahu rahasia konsep Ratu Adil secara total dari Bapak Presiden Joko Widodo? Mau 1, dengan agama hidup menjadi terarah. 2, dengan ilmu hidup menjadi mudah. 3, dengan seni hidup menjadi indah. 4, dengan iman hidup menjadi yakin. Itulah huruf-huruf yang dilihat pada diri manusia, pada diri langit, pada diri bumi, yaitu menunjuknya yakin tentang adanya Allah yang satu. Aku ini presiden yang memiliki kendaraan nomor 1 di dalam sebuah sedan yang berwarna hitam. Di sanalah letak bendera merah putih pada sedan yang hitam berwarna nomor 1. Itulah Presiden Republik Indonesia. Apabila Presiden Republik Indonesia sudah masuk ke Gang Bentul, Kota Mataram, berarti akan bertemu dengan Al-Mahdi, Imam Mahdi yang asli. Tetapi Al-Mahdi, Imam Mahdi sudah dikirimkan rezeki yang tidak disangka-sangka dari tahap pertama dari hidup. Saudara harus mampu mengadakan kerjasama dengan semua agama untuk menutup syariat Islam. Kalau syariat Islam tidak ditutup, neraka akan berlimpah ruah. Karena syariat Islam hanya memandang keindahan-keindahan, saling dengah-mendengah untuk membangun masjid. Masjid yang satu tidak pernah penuh, buat lagi masjid yang lebih indah. Masjid yang lebih indah itu juga tidak penuh lagi. Bagaimana umat Islam pada zaman nanti ini?
Jadi saya sebagai Presiden Republik Indonesia sudah tidak mampu membangun syariat Islam karena syariat Islam ini membutuhkan rahasia. Apa kata rahasia dalam syariat Islam? Biar anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Bagaimana suara bang di Arab bang dan azan tetap di masjid-masjid yang banyak-banyak ini, tetapi tidak dikenal yang disembah dan siapa yang menyembah dan siapa yang ada di dalam sembah. Itulah ibarat kita menggali ilmu, menggali air yang ada di dalam kelapa. Sekarang bagaimana cara kita menggali air di dalam kelapa? Pahami urutan-urutan kelapa. Pertama, sabut kelapa, perumpamaan syariat Islam. Kedua, tangkel atau tempurung, perumpamaan tarekat Islam. Parut atau nyuh yang diparut-parut itu, yang digoyang-goyang sebagaimana goyangnya gempa bumi di Pulau Lombok, di Indonesia, di Papua, di Irian Jaya. Begitulah caranya digoyang-goyang air yang ada di dalam kelapa itu. Sedangkan air yang di dalam kelapa itu, sedangkan yang diparut-parut itu perumpamaan hakikat Islam. Nah, sedangkan air itu perumpamaan makrifat Islam. Tetapi kalau belum menyeluruh, belum dikatakan makrifatullah. Kalau sudah menyeluruh, baru dikatakan makrifatullah. Apabila agama Islam, agama Kristen, agama Hindu Dharma, agama Buddha, agama Katolik, agama Konghucu sudah bersatu di dalam persatuan, yaitu Indonesia, barulah terjadi penegakan persatuan dan kesatuan bangsa di dalam hidup berbangsa, beragama, dan bernegara dalam menghadapi negara Pancasila yang dijadikan oleh Ratu Adil yang ada di Pulau Lombok. Dijadikan Pancasila ini menjadi pancaran cahaya sinar ilahi. Sedang di Imam Mahdi rahmatan lil alamin ini dijadikan Nusantara sesuai dengan pesan Presiden Soekarno. Apa pesan Soekarno tentang Nusantara? Kutujukan pada semua anak Nusantara demi agama, bangsa, dan negara. Ikutilah perintah pada Bapak Presiden Soekarno yang cinta kepada bumi Nusantara, yang cinta kepada tanah air. Tanah airku Indonesia, negeri elo amatku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapanan amat subur. Pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai niur di pantai, berbisik-bisik raja kelana. Inilah aset daripada Al-Mahdi, Imam Mahdi, aset daripada Ratu Adil, aset daripada Satria Pininggit. Inilah yang menggoyang umat dunia akhir zaman. Tiga yang dirahasiakan oleh Trisula, yang dirahasiakan oleh Trisula keluar, dan yang dirahasiakan oleh Trisula ke dalam. Trisula keluar bekerja keras, belajar keras, tindakan tepat. Trisula ke dalam keagungan Allah, kebenaran Allah, dan keadilan Allah. Itulah Trisula ke dalam. Lebih dalam Trisula Allah, Muhammad, Adam. Begitulah informasi dari Bapak Presiden Joko Widodo pada akhir-akhir sudah menjalankan
hari ulang tahun proklamasi sudah dalam keadaan aman, tentram, gemah ripah roh Nabi. Tidak ada yang terjadi di Istana Negara berkah doa-doa Al-Mahdi, Imam Mahdi, Raja Adil, dan Ratu Adil, dan Satria Penginggit, pemuda yang gagah perkasa untuk menegakkan kebenaran sampai hari kiamat. Kapan kelompok Bapak Jokowi segera datang berbayat? Ratu Adil bertanya Pak Joko Widodo, kapan datang ke Lombok? Kalau Bapak cepat dan segera datang ke Lombok, cepat sekali bumi dan langit ini goyang kembali. Hanya Allah yang punya gerak. Hanya siap. Allah yang punya kemauan. Hanya Allah yang tahu. Yang punya kun fayakun. Apalagi manusia kebanyakan tidak tahu diri dan tidak tahu Allah. Hanya cinta pada kekayaan Allah saja, tidak cinta kepada hak Allah yang hakiki, yang abadi, kekal dan abadi, yang berada di dalam surganya Allah. Sekarang Indonesia ini sudah memiliki mercusuar untuk mengajak umat ke jalan yang benar, bukan ke jalan yang tidak benar. Mungkin itulah informasi dari telepon gaib Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sedangkan Joko Widodo, menurut keterangan Al-Mahdi, Imam Mahdi, saya sudah tahu Presiden Bapak Joko Widodo memiliki wibawa dari ujung bumi sampai ujung langit. Ini kata Al-Mahdi, Imam Mahdi dalam catatan malaikat. Benar Al-Mahdi, Imam Mahdi? Walaupun telepon gaib, jangan bohong. Benar? Benar Bapak Presiden. Alhamdulillah. Hanya pandanglah yang satu daripada yang banyak, pandanglah yang banyak daripada yang satu. Itulah yang dirahasiakan oleh Ratu Adil di dalam mimpi itu. Kalau sudah mengenal diri, sak sakit eno, ye loi. Sak loi eno, ye ada sakit. Lagu ampun baru jadi sakit, ye searang sandiwara hidup. Ye arang sandiwara hidup dalam hidup. Nah, ia arang sandiwara kebenaran yang hakiki.